Acara selanjutnya adalah tausiah yang akan disampaikan oleh yang kami hormati Bapak Haji Dahlan Iskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mewakili Pak Gubernur, Pak Wakil Bupati, Pak Dokter, Romo Yai, dan Ibu Bapak sekalian, saya bisa sampai di sini karena ada jalan tol. Kalau tidak, saya sudah sampaikan ke panitia, mungkin saya nggak bisa datang, begitu. Nah, berarti kita harus berterima kasih kepada Presiden Jokowi, presiden-presiden sebelumnya yang merintis jalan tol Surabaya-Jakarta. Kemudian ketika memasuki wilayah Purwodadi, wilayahnya Pak Dokter, saya melihat kanan kiri tanaman padinya subur sekali. Tanaman-tanamannya subur sekali. Saya lantas berpikir, daerah begini kok ada air. Oh, pasti ini dari Kedungombo. Maka saya ingat Pak Harto. Berarti kita terima kasih kepada Presiden Soeharto yang peninggalannya sampai sekarang kita nikmati bersama, termasuk di wilayah Purwodadi ini, yang waktu seperti ini air mengalir dan menyuburi tanah-tanah persawahan yang saya lihat tadi subur sekali, Pak Wabub, begitu. Jadi kita doakan pemimpin-pemimpin kita, baik yang masa lalu maupun yang masa sekarang, untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya ini hadir Yai dari Buntet Cirebon. Terima kasih, waktu saya ke makam di sana, saya nyekar dan tahlil di sana, didampingi beliau dan bercerita bahwa Buntet adalah juga Satariah. Dan saya waktu itu sempat ke Benda yang juga dari Pondok Satariah. Nah, tarik di sini ada kata tarekoh, ada kata martabat 7, ada kata satoriah. Tarekoh, torekoh, tarekat itu artinya jalan. Jadi torekoh, tarekat itu artinya jalan. Kenapa disebut jalan? Karena kita ini perlu jalan. Nah, tapi jalan yang disebut torekoh ini adalah jalan kemana? Jalan kemana ini? Kita ini kok harus bertorekot? Kok kita ini harus mencari jalan? Jalan kemana? Yaitu jalan menuju Gusti Allah. Begitu. Nah, karena kita ini dengan Gusti Allah itu katanya dekat sekali, tapi jalannya yang mana? Nah, kita harus mencari jalan itu. Nah, jalan itu lewat zikir yang di sini disebut 7 tadi oleh Yai kita dari Buntet, bahwa zikir 7 tingkatan untuk mencapai Gusti Allah tadi, itulah yang diajarkan oleh Romo Yai Nur Warji, begitu. Nah, tetapi ada jalan naik 7 sampai Gusti Allah, tetapi jalan ini jalan desa atau jalan kanal atau jalan tol. Nah, satoriah itu maksudnya jalan tol. Satoriah itu maksudnya jalan tol.
Memang nama Satoriah itu diambil dari kiai pertamanya, namanya Kiai Satar, tadi sudah disebut oleh Yai dari Buntet. Tetapi kata Satar ini berasal dari negara Parsi yang sekarang disebut Iran, yang dalam bahasa, kenapa kiai hebat itu diberi nama Satar oleh bapaknya dulu? Karena kata Satar dalam bahasa Parsi itu artinya kilat. Kilat gledek, sebelum gledek itu kan ada kilat. Kilat. Jadi cepat ini, begitu. Nah, inilah tarekat itu jalan, tarekoh itu jalan. Kemudian ada 7 tingkatan zikir yang diajarkan oleh Romo Yai Nurwaji. Kemudian secara cepat bisa sampai kepada Gusti Allah, begitu. Tentu banyak jalan-jalan yang lain. Kita Romo Yai ya tidak boleh juga mengklaim bahwa inilah jalan satu-satunya menuju Gusti Allah. Kita juga tidak boleh mengklaim seperti itu. Tentu ada jalan-jalan lain yang saya tidak tahu, yang Romo Yai tidak tahu, yang satu orang dan orang lain mungkin tidak tahu. Tetapi saya juga percaya ada beberapa jalan lagi untuk menuju Gusti Allah. Tetapi yang diajarkan Romo Yai ini di sini adalah inilah yang kita yakini jalan tol menuju Gusti Allah lewat zikir yang 7 tingkatan itu. Nah, jadi kami tidak akan mengklaim bahwa ini satu-satunya jalan. Yang lain itu tersesat. Yang lain itu jalan yang tidak diridhoi. Tidak. Mungkin masing-masing punya jalan sendiri-sendiri. Yang penting pokoknya bisa sampai ke Gusti Allah. Begitu. Yang penting itu. Jalan apa saja silahkan, kami meyakini jalan ini. Tetapi kalau ada yang merasa menemukan jalan yang lain, ya tentu kami tidak bisa menganggap bahwa oh jalan itu jalan buntu misalnya, atau jalan itu jalan bukan ke restoran, itu jalan ke kuburan misalnya, terserah. Nah, tapi kami meyakini itulah jalannya. Dengan tadi disebut oleh Romo Yai dari Buntet bahwa ada silsilahnya. Dari mana Romo Yai ini mengajarkan ini? Jelas dari gurunya ini, dari gurunya ini, gurunya ini, dari gurunya ini, gurunya ini, dari gurunya ini, sampai mungkin ketemu dengan orang Syiah ketika sampai di guru Zainal Abidin, kemudian terus ke atas lagi Hasan Husin, Sayyidina Ali, kemudian sampai ke Nabi Muhammad. Nah, jadi sebetulnya banyak jalan, ketemunya saja nanti di mana. Akhirnya jalan itu menuju satu jalan. Saya dengan Romo Yai Warji ketemunya di guru ketujuh, yang dari Bogem tadi, yang disebut dari Bogem tadi. Dari Bogem kemudian ke Takeran, kemudian ke kakek saya, yang kebetulan Romo Yainya di keluarga kami itu cures. Cures itu tidak ada yang melanjutkan. Kenapa cures? Jadi alhamdulillah di sini masih berlanjut. Saya terima kasih sekali Romo Yawadi. Kenapa cures di tempat kami? Karena mursyid yang terakhir, guru yang terakhir itu meninggal, nggak tahu meninggal atau tidak. Pokoknya tidak ada lagi. Ketika umurnya baru 28 tahun, belum kawin dan belum punya anak. Itu tahun 1948 ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun. Jadi waktu itu pesantren kami di sana itu dikepung oleh PKI dan mau dibakar. Kiai-kiainya, jadi kakek saya itu 6 atau 7 bersaudara, semuanya jadi kiai, semuanya ditangkap oleh PKI, dimasukkan ke dalam sumur hidup-hidup kecuali mursyidnya tadi. Tapi akhirnya sang mursyid, Pak Imam Mursyid Mutakin, akhirnya mengatakan kepada ayah saya, namanya Iskan. Jadi kalau saya Dahlan Iskan karena bapak saya Iskan. Beliau mengatakan ke bapak saya, Iskan,
pesantren kita ini akan dibakar. Paman-paman saya semua sudah diculik, nggak tahu sekarang nasibnya bagaimana. Kalau begitu saya saja menyerahkan diri ke PKI untuk menyelamatkan masyarakat di sini daripada dibakar. Nah setelah itu Bapak ya tidak bisa berkomentar apa-apa karena Bapak saya adalah murid, dan murid terhadap guru dalam pengertian thoriqoh ini tidak seperti murid terhadap guru sekarang yang bisa membantah. Ya hanya ya nun inggih sindika dawuh, kemudian beliau pergi ke jalan utama, kemudian belok kiri, enggak ada lagi. Nah setelah itu ketika tentara Siliwangi datang ke Magetan Madiun menangkapi PKI, kemudian dicarilah di mana kiai-kiai dari pondok kami. Ditemukanlah semuanya di dalam sumur, sudah dalam keadaan meninggal, termasuk guru kami waktu itu yang kami datangkan dari luar negeri juga dimasukkan sumur itu oleh PKI, tetapi tidak ditemukan jenazahnya mursyid kami, tidak ditemukan. Kemudian tokoh-tokoh PKI di situ diinterogasi oleh tentara, di mana Kiai Imam Mursyid Mutakin. Semuanya mengatakan tidak ada yang merasa membunuh, tidak ada yang merasa menangkap, tetapi nyatanya tidak ada. Sampai hari ini pun juga tidak diketemukan. Sehingga sejak itu beliau belum sempat mewasilahkan, belum sempat mengijazahkan kepada siapa penerusnya karena beliau masih 28 tahun. Nah, nanti mudah-mudahan terus di sini satoriyahnya bisa langgeng dan silsilah sampai ke Nabi Muhammad tadi terus terjaga. Nah, tetapi kenapa orang harus mencari jalan menuju Gusti Allah? Kenapa harus mencari jalan? Mungkin ada yang sok pinter, aku enggak pakai guru, saya bisa cari jalan sendiri. Yang penting pokoknya saya mengimani yang rukun iman yang 6. Ada yang bilang begitu, silahkan. Tetapi banyak juga orang yang mengatakan, saya ini pengen dekat dengan Gusti Allah, pengen menyerahkan diri ke Gusti Allah, tapi jalannya seperti apa? Jalannya lewat mana? Nah, kenapa Romo Yai kita tidak dakwah? Jalannya lewat saya, jalannya lewat saya. Kenapa Romo Yai tidak begitu? Itu tidak boleh. Jadi Romo Yai ini tidak boleh menjajan-jajakan, ngider-ngiderno, nawak-nawakno, itu tidak boleh. Tidak boleh. Oranglah yang perlu tahu jalannya, yang harus datang ke beliau. Dalam Al-Quran disebut yang menjadi pedoman kita, fas'alu ahlad dzikri. Bertanyalah kepada ahli dzikir. Ahli dzikir seperti Romo Yai ini seperti sumur. Gak ono ceritane sumur goleki timbo, gak ono. Wonten sumur goleki timbo? Mboten wonten. Jadi Romo Yai ini sumur. Kudu timbo sing goleki sumur. Jadi kalau gitu kok Romo Yai ini jahat ya? Kok nggak mau memberitahu kita ya? Tidak begitu. Karena fas'alu ahlad dzikri. Jadi bertanyalah kepada ahli dzikir, ahli ingat. Bukan ahli dzikirnya yang nawak-nawakno. Karena belum tentu ini nanti apakah orang itu beda-beda apa jalan yang ingin ditempuh. Jadi begitulah mengapa perlu thoriqoh, mengapa perlu jalan. Jadi thoriqoh ini jalan. Nah, jalannya ada 7 tingkat dzikir untuk mencapai secara kilat, secara tol menuju Gusti Allah. Begitu. Itu ceritanya begitu. Nah, tapi kenapa sih perlu jalan yang cepat itu? Kenapa? Kok tidak pakai jalan kampung aja begitu? Yang disebut syariat begitu. Nah,
ini harus ngaji kepada Romo Yai. Tapi yang jelas bahwa kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau badannya kotor, gampang membersihkan badan yang kotor. Habis ke sawah badan kotor, atau habis jalan badan kotor. Bagaimana cara membersihkan? Mandi pakai sabun. Bagaimana kalau pakaian kita kotor? Membersihkannya bagaimana? Ya dicuci pakai deterjen atau pakai sabun. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau hati kita yang kotor? Bagaimana? Bagaimana kalau hati kita ini kotor? Apakah hatinya mau dibelah, dadanya dibelah, hatinya dikeluarkan, dicuci dengan deterjen? Mboten saged toh. Nah, padahal hati ini sering kotor. Satu-satunya jalan untuk membersihkan hati yang kotor adalah dengan zikir. Zikirlah yang bisa membersihkan hati dari hati yang kotor. Nah, apakah setelah zikir hati bersih? Bersih, tapi akan kotor lagi karena ketemu siapa nanti ngomel, ketemu siapa lagi iri, ketemu siapa lagi marah, kotor lagi hati ini. Karena itu terus hati ini dibersihkan dengan zikir. Ini mengapa perlu zikir. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf, saya tambahi tadi waktu dibacakan syair Gus Dur tadi, iringan gamelannya bagus sekali. Saya belum pernah mendengar syair diiringi dengan gamelan. Maka tadi saya rekam, saya minta maaf Pak Wagub, tadi saya mau rekam karena saya pengen menunjukkan ini ke istri saya dan ke grup gamelan di rumah saya. Di rumah saya ada gamelan. Nah, nanti saya pengen niru teman-teman dari sini bagaimana syair diiringi oleh gamelan. Matur nuwun. Nimbali to, Pak. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Haji Dahlan Iskan yang telah menyampaikan tausiahnya tentang benang merah Thariqah As-Satoriyah dari sisi makna, kiprah dan sejarah dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada petikan yang menarik bagi kami pribadi dari Bapak Dahlan Iskan ketika ada histori pesantren Takeran dikepung oleh PKI. Itu kami sekali lagi terima kasih Bapak. Saya pernah membacanya di buku Sepatu Dahlan. Terima kasih sekali lagi.